Salam dan bahagia. Ibu bapak guru, pada video kali ini saya akan menyampaikan kegiatan aksi nyata sebagai tugas pokok topik 1, yaitu Merdeka Belajar. Kegiatannya adalah menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Bentuk aksi nyata ini saya lakukan pada kegiatan pemaparan yang saya lakukan pada kegiatan workshop pemanfaatan platform Merdeka Mengajar di Aula Multimedia SMA Negeri 2 Roya. Pada topik 1, materi platform mengajar. Pada materi Merdeka Belajar ada 5 modul, yaitu yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mari kita bahas masing-masing modul. Modul yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Pada bagian ini, kita akan mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Sebagai seorang guru, peran kita sebagai pendidik yaitu kita perlu terus belajar agar bisa mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam dasar-dasar pendidikan, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satu awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana kita memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang B, apa peran saya sebagai guru? Peran kita sebagai guru menurut Ki Hajar Dewantara memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Ternyata peranan seorang pendidik sangatlah besar. Hal apapun yang kita lakukan di kelas, dari segi memfasilitasi proses belajar atau bekerja kelompok, atau hal sekecil ucapan pujian maupun cemooh yang tidak sengaja terucap akan meninggalkan makna bagi murid-murid yang kelak akan menjadi bagian dari masyarakat. Setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Saat belajar di kelas, sebenarnya bapak atau ibu sedang membentuk masyarakat, membentuk budaya masa depan lewat murid-murid kita. Yang C, ingin menjadi guru seperti apa saya? Sebagai guru yang dikagumi, guru yang bertutur kata lembut, guru yang selalu menyimak pendapat kita, atau guru yang selalu menyemangati kita. Apakah ada sosok guru yang memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, yang membuat bapak ibu guru ingat saat itu? Menjadi guru atau pendidik itu sangat menantang, apalagi dengan perubahan zaman yang dinamis yang kita alami saat ini.
Guru haruslah adaptif terhadap perubahan seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti, kekuatan batin atau karakter, pikiran yang berupa intelek, dan tubuh anak. Bapak dan Ibu guru hebat, kita lanjutkan pada modul yang kedua. Pada modul yang kedua, yaitu tugas kita mendidik dan mengajar. Pada kegiatan mendidik dan mengajar, bagian yang pertama adalah mendidik menyeluruh. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Mengajar salah satu dari mendidik. Sementara pendidikan merupakan tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Menurut Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin. Pendidikan pikiran atau intelektual, murid sebaiknya dibangun setinggi-tingginya, seluas-luasnya, dan selebar-lebarnya untuk mewujudkan kehidupan lahir dan batin dengan baik-baiknya. Setiap murid memiliki kekuatan yang memerlukan tuntunan orang dewasa. Yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Sistem pendidikan pemerintah dan perintah dan sanksi merupakan metode pengajaran kolonial yang tanpa sadar menjadi warisan cara guru mendidik. Kasus kekerasan di sekolah, murid mendapatkan hukuman jika tidak mengerjakan apa yang diperintah oleh guru. Ki Hajar Dewantara menggagas perlunya sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia dan memperkenalkan sistem among, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tutpuri handayani. Ki Hajar Dewantara mengatakan, pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Selain pendidikan kecerdasan dan pola pikir, pendidikan kultural yaitu pendidikan yang berdasarkan pada garis bangsa dan budaya. Pendidikan kultural akan melengkapi dan mempertajam serta memperkaya pendidikan kecerdasan murid. Yang C, menjadi manusia secara utuh. Bersatunya pikiran, perasaan, dan kehendak dapat menimbulkan daya dan memunculkan budi pekerti. Hal tersebut menandakan sebagai manusia yang merdeka. Manusia merdeka yaitu manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya sendiri atau mandiri, dan itulah kodrat sebagai manusia. Guru sebagai pendidik dapat berperan dalam membantu murid memahami kebutuhan lahir dan batin agar mencapai keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Pendidikan atau tuntutan seyogianya mampu memberikan didikan lahir maupun didikan batin kepada murid agar terpenuhi kebutuhan kehidupan dan penghidupan.
Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani agar tercapai keseimbangan menjadi manusia. Murid sebaiknya dilatih dan dikuatkan kebutuhan batinnya dalam berkehendak dan menentukan tujuan belajarnya. Mengembangkan kerjasama, membangun empati, menghargai sesama, dan merefleksi diri untuk mengembangkan dirinya dan berkontribusi di lingkungan sosial. Proses mengasah nalar atau keterampilan berpikir murid menurut Benjamin Bloom dan Anderson yang disebut level kognitif, yaitu mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, mengkreasi. Dalam prosesnya, pendidikan tidak terpaku pada urutan level kognitifnya, tetapi dapat memilih level yang cocok dengan pembelajarannya. Maka tujuan pendidikan untuk mengasah nalar murid dapat terwujud sebagai bekal pengembangan pendidikan budi pekerti. Bapak dan Ibu guru hebat, modul 3 mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Sebagai guru harus memahami yang pertama tentang kodrat murid. Menurut Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik itu alam maupun zaman. Kodrat keadaan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kodrat alam, yang kedua adalah kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam merupakan kodrat yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman merupakan bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama pendidikan yang dinamis yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ibu dan Bapak guru, yang kedua atau yang B adalah asas trikon. Trikon itu terdiri dari kontinu, konvergensi, dan konsentris. Mari kita kupas satu persatu. Apa itu yang dimaksud dengan kontinu? Kontinu adalah merupakan pengembangan secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Budaya, kebudayaan, atau cara hidup bangsa itu bersifat kontinu, bersambung tak putus-putus. Apa itu konvergensi? Bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Konsentris bersifat terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Implementasi konsep trikon bisa kita amati atau refleksikan dari apa yang sudah terjadi dalam proses pembelajaran. Modul yang keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Bagian yang pertama dari mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti adalah menumbuhkan budi pekerti. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerakan pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, dan rasa afektif, sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Inilah hasil dari menumbuhkan budi pekerti.
terjadinya sebuah kegiatan pembiasaan, yaitu melaksanakan ibadah sholat bagi yang muslim, kemudian kegiatan di laboratorium yang tertib, dan kemudian tentang seni atau kreasi seni kebudayaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Seseorang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan, merasakan, mempertimbangkan setiap perilaku yang akan ditampilkan. Yang kedua, teori konvergensi dan pengaruh. Ki Hajar Dewantara membagi budi pekerti menjadi dua bagian, yaitu bagian biologis dan bagian intelligible. Apa itu bagian biologis? Yaitu seperti rasa takut, rasa malu, rasa kecewa, rasa iri, rasa egois, rasa berani, dan segala perasaan dan jiwa manusia yang tidak dapat berubah dan menetap pada individu sejak anak-anak sampai dewasa. Sedangkan bagian intelligible yaitu seperti kecakapan, keterampilan, pikiran, kemampuan menyerap pengetahuan yang dapat dirubah karena pengaruh keadaan, lingkungan, dan pendidikan. Sebagai pendidik, dapat membantu murid untuk menguasai diri secara tetap dan kuat, sehingga murid akan dapat menyamakan atau mengalahkan tabiat-tabiat biologis yang kurang baik. Modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada bagian yang pertama, yaitu mengantarkan murid selamat dan bahagia. Apa selamat dan bahagia? Setiap pendidik sebaiknya harus mengenal dan memahami kekuatan kodrat anak, bahwa setiap murid dapat mengekspresikan dan membuat pemahamannya sendiri dengan cara yang berbeda. Salah satu fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang kedua, sistem Among. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among, yaitu ing ngarsa Sungtulodo, ing madya mangunkarsa, tuturi handayani. Ing ngarsa Sungtulodo artinya di depan memberi teladan atau contoh. Di tengah yaitu ing madya mangunkarsa, di tengah membangun kehendak. Sedangkan yang ketiga, tuturi handayani, yaitu di belakang memberi dorongan. Merdeka Belajar abad 21. Tuntutan pembelajaran abad 21 yaitu menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan terus meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kita sebagai fasilitator pembelajaran bagi murid sesuai zaman. Yang kedua, membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa. Pada abad ke-21, beberapa referensi menyebutkan bahwa kemampuan memecahkan masalah, kemampuan kognitif yang kompleks, kemampuan sosial emosional menjadi sangat penting bagi murid dan guru. Yang kedua, menciptakan lingkungan pembelajaran. Membimbing murid memperbaiki bangsa. Artinya, mendorong murid untuk mengembangkan keterampilan kerjasama dan gotong royong, membantu murid lain yang mengalami kesulitan belajar. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, menghidupkan, menambah, dan menggembirakan perasaan kesosialan tidak akan dapat terlaksana jika tidak didahului oleh pendidikan diri atau pendidikan individu. Karena inilah dasarnya pendidikan budi pekerti yang akan dapat menimbulkan rasa kemasyarakatan atau rasa sosial.
Tripusat pendidikan adalah 3 wadah dasar proses pembentukan pendidikan murid yang terdiri dari alam keluarga, alam sekolah, dan alam masyarakat atau komunitas. Ketiga alam tersebut berperan dan berkontribusi mengembangkan pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan murid. Demikian pemaparan pada kali ini. Sekian, terima kasih. Salam dan bahagia.